salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya ahowu. Perkenalkan, nama saya Wira Pratama Tiga. Saya mahasiswa program pendidikan profesi guru angkatan ketiga Universitas Negeri Medan. Hari ini Senin 18 Oktober tahun 2021, saya melaksanakan uji kinerja melalui praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan. Praktek pembelajaran yang saya lakukan yaitu di mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan di kelas 11 asisten keperawatan. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya ahowu. Ya ahowu, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Sepertinya kurang semangat. Selamat siang. Siang, tetap semangat. Oke, terima kasih Nogu. Hari ini dulu kita bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu kembali pada mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Jadi di masa pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka sudah kita mulai di sekolah dan Bapak tetap mengingatkan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Ya, hari ini dulu saat ini Bapak minta gunakan hand sanitizer semua dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Baik, silakan disimpan hand sanitizer-nya. Dan untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Minta tolong kepada Febiola untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih Febiola. Dan Bapak lanjutkan Nogu untuk mengecek kehadiran kalian semua. Bagi yang Bapak sebutkan namanya, silakan angkat tangan dan katakan hadir. Alfred Panca, hadir, Pak. Cinda Caroline, hadir, Pak. Dian Liberty, hadir, Pak. Cornelius, hadir, Pak. Tirta, hadir, Pak. Febiola, hadir, Pak. Yizilia, hadir, Pak. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Baik Nogu, selanjutnya untuk menyemangati kita pada siang hari ini, maka Bapak akan melaksanakan ice breaking. Setuju? Setuju, Pak. Baik. Haha. Ya. Ya, lebih besar lagi suaranya. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Gimana, seru ice breaking-nya? Baik, hari ini kita belajar materi apa? Oke, berarti Bapak yakin kalian sudah belajar di rumah kan? Sudah, Pak. Ya, tentunya kalau sudah belajar di rumah, apa yang kita praktekkan, apa yang kita kerjakan hari ini pasti akan terlaksana dengan baik. Apalagi nanti ada proses pelaksanaan praktek dan juga menjawab pertanyaan di dalam LKPD. Jadi kalau persiapannya sudah matang, maka gampang untuk melaksanakan praktek. Ya. Jadi Nogu, untuk melanjutkan proses pembelajaran kita, maka Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan apa saja kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi intinya ada 4. Seperti biasanya, KI1 itu adalah sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Tentunya kompetensi inti ini akan terjabarkan melalui adanya kompetensi dasar, yaitu 4.8.
yaitu mengukur suhu. Nah, oke. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Bapak minta bantu Cornelius untuk membacakannya. 4.8.3 menyajikan hasil pengukuran suhu tubuh. Ya, jadi terima kasih Cornelius. Jadi Nogu, semua ini IPK ini akan tercapai dan terjabarkan melalui tujuan pembelajaran kita. Oriani, silakan dibacakan Nogu tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan mengamati video, media tayang PowerPoint serta demonstrasi pengukuran suhu tubuh, peserta didik dapat menentukan klasifikasi hasil pengukuran suhu tubuh dengan tepat. Melalui kegiatan mengamati video, media tayang PowerPoint serta demonstrasi pengukuran suhu tubuh, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran suhu tubuh dengan benar. Terima kasih Oriani. Dan tujuan pembelajaran ini Nogu akan tercapai jika kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Praktek hari ini merupakan salah satu kompetensi untuk melatih skill kalian atau mempersiapkan kalian untuk nantinya praktek di dunia usaha, dunia industri. Selanjutnya, Bapak akan tunjukkan satu gambar. Silakan diperhatikan di atas. Bapak minta salah satu dari kalian, siapa yang bisa menjelaskan apa gambar di atas ini? Menurut saya Pak, dari gambar di atas saya melihat ada 3 orang anak yang sedang berlari dalam kondisi lagi hujan. Mereka begitu semangat bermain hujan, dan kalau kita hubungkan dengan kesehatan mereka, mungkin nantinya mereka akan mengalami kedinginan ataupun mungkin demam. Demikian Pak. Terima kasih Cinda. Setuju dengan pendapat Cinda atau ada pendapat lain? Saya Pak, Oke, silakan Dian. saya menambahkan saja Pak apa yang jawaban dari yang disampaikan Cinda. Bahwa dari gambar tersebut anak-anak sedang lari dan bermain hujan. Bermain hujan akan mengalami perubahan suhu tubuh seiring dengan cuaca yang dingin, dan mereka Iya ya. bisa menggigit. Sekian. Oke, terima kasih Dian. Berikan aplaus dulu untuk Cinda dan Dian. Oke, pendapat Cinda dan Dian tentang gambar di atas ini itu sudah benar. Tentunya Nogu, hal seperti ini ketika kita bermain-main dan selanjutnya kemungkinan besar kita akan mengalami perubahan pada contohnya seperti yang dikatakan Dian dan Cinda. Pasti anak-anak ini nanti setelah bermain air mengalami perubahan suhu tubuh karena adanya faktor eksternal, yaitu perubahan cuaca atau iklim. Dan hari ini kita akan melaksanakan pengukuran suhu tubuh. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya Pak. Silakan Putri Sia. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang konsep dasar suhu tubuh. Jadi suhu tubuh itu adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh panas tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Sekian Pak. Terima kasih Putri Sia. Siapa yang masih ingat alat apa yang kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh? Saya Pak. Silakan Panca. Jadi Pak, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Terima kasih Panca. Satu lagi pertanyaan Bapak. Di mana saja bisa kita melaksanakan pengukuran suhu tubuh? Siapa yang bisa? Oke, silakan Mikhail. Pengukuran suhu tubuh itu Pak dilakukan di beberapa bagian tubuh, yaitu aksila atau ketiak, oral atau mulut, rektal atau anus, kulit, membran timpan atau telinga. Oke, terima kasih Mikhail. Berikan tepuk tangan dulu untuk 3 teman kalian. Ya, jadi kelanjutan daripada pelajaran kita minggu lalu, hari ini kita melaksanakan praktek. Hari ini kita melaksanakan praktek pengukuran suhu tubuh di bagian ketiak. Siap untuk praktek? Siap, Pak. Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan satu video. Kok panas kayak gini? Yang sakit apa sayang? Sama dikasih ini nih, dikompres. Kasih bayi-bayi fever buat anak ini enggak sayang? Ingin ya. Ya, terima kasih ya teman-teman.
Oke, selesai. Siapa yang bisa kasih pendapat peristiwa apa yang terjadi di dalam video tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan Yezilia. Video tersebut, Pak, menceritakan tentang adanya seorang anak yang lagi sakit. Kondisinya lemah dan terbaring di atas tempat tidur. Anak tersebut dikompres karena mengalami demam. Dan ibunya juga sudah memberikan obat, tapi belum menurun juga demamnya. Demikian. Oke, terima kasih Yezilia. Pendapat Yezilia tentang video tersebut itu sudah benar. Dan Bapak yakin kalian memiliki pendapat yang sama. Jadi di video tersebut Nogu ada seorang anak demam kan? Iya. Jadi pada anak-anak demam itu sering terjadi. Terutama ketika terjadi perubahan cuaca. Jadi pertanyaan Bapak ini, untuk menentukan dia demam, kita melakukan pengukuran apa? Iya, betul sekali. Mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Iya. Kemudian, Bapak akan melakukan demonstrasi saat ini. Yang pertama, di atas itu apa yang kita butuhkan? Iya, ini namanya termometer. Berikutnya apa yang kedua? Iya. Berikutnya adalah air bersih 1 botol. Nah, ini dia air bersih, ya. Kemudian Nogu, setelah kita menyiapkan air bersih, berikutnya apa? Air sabun 1 botol. Iya, ini dia air sabun. Berikutnya yang berikutnya yang keempat? Cairan desinfektan 1 botol. Ya, ini dia. Bapak gunakan cairan desinfektan yang sudah kian dibuat. Berikutnya yang kelima adalah sarung. Iya, ini dia sarung tangan. Kita gunakan sarung tangan biasa saja ya. Jangan gunakan sarung tangan steril. Karena ini tindakannya tidak bersifat invasif. Berikutnya yang keenam apa? Masker. Iya, betul. Bapak butuh masker. Tentunya di masa pandemi seperti ini kita butuh masker. Iya, berikutnya apa? Bengkok. Iya, bengkok 1 buah. Ini dia bengkok. Berikutnya? Tisu berapa lembar? 4. Oke. 3, 4. Oke, dibuat serapi mungkin di atas troli sehingga tidak berantakan. Baik Nogu. Bapak bertanya, sebelum kita melaksanakan tindakan ini, maka kita harus melakukan penerapan K3. Siapa yang bisa memberikan atau menjelaskan kepada kita apa itu kepanjangan K3? Saya, Pak. Oke, Putriani, apa itu? K3 itu adalah kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Betul sekali. Ingat K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Perhatian. Terapkan penggunaan APD, alat pelindung diri, setiap melaksanakan tindakan. Jadi APD itu Nogu merupakan bagian daripada K3 tadi. Tujuannya adalah untuk penerapan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Dan saat ini kita juga butuh yang namanya APD. Apa yang kita gunakan APD? Untuk tindakan mengukur suhu tubuh. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, apa Cinda? APD yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, Pak, ada masker dan sarung tangan, Pak. Ya, betul sekali. Nanti Bapak akan menggunakan masker dan juga sarung tangan. Tentunya kalian nanti pada saat melaksanakan pengukuran suhu tubuh harus menggunakan masker dan sarung tangan. Jadi Nogu, kita pastikan dulu alat kita sudah ada di troli atau tidak. Sudah ada semua? Sudah. Oke.
pertanyaan dari demonstrasi yang sudah Bapak lakukan? Tidak? Baik, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan untuk proses pembagian kelompok. Oke, baik Nogu, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, berarti LKPD-nya sudah selesai juga kan? Sudah. Oke, saatnya kita presentasi. Sebelum presentasi, silakan kembali ke posisi semula. Jadi, presentasi kita hari ini secara bergiliran, dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 nantinya. Selama kelompok 1 presentasi, 3 kelompok yang lainnya silakan melakukan proses menganalisis atau mengamati apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jika ada pertanyaan, saran, dan tanggapan, silakan sampaikan nantinya ketika moderator memberikan ruang bertanya atau memberikan pendapat. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan, yaitu saya sebagai Ketua, Putri Sialawi, Rizka, Yizilia, dan Leo sebagai anggota. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami Rizka. Dipersilakan. Baik, di sini kami telah melakukan pengukuran suhu, yaitu pengukuran suhu tubuh saat istirahat dan pengukuran suhu tubuh setelah beraktivitas. Pengukuran suhu tubuh saat istirahat. Nama pasien Nona Yizilia Halawa. Hasil pengukuran 37 derajat Celcius. Kategori suhu normal. 2. Pengukuran suhu tubuh setelah beraktivitas. Nama pasien Nona Yizilia Halawa. Hasil pengukuran 38,2 derajat Celcius. Kategori suhu hipertermi. Kesimpulan kami dari kelompok 1 yaitu suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatan. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Dimulai dari kelompok 2, kami beri waktu. Baik, terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok 2 tidak memberikan pertanyaan. Kami hanya memberikan apresiasi atas presentasi yang kalian presentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari kelompok 2. Sekarang buat teman kami dari kelompok 3, jika ada pertanyaan, pendapat, atau saran, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 juga tidak punya pertanyaan. Hanya saja menyampaikan bahwa
presentasi dari kelompok 1 sangat bagus. Oke. Ya. Dan terakhir dari kelompok 4, jika ada pertanyaan, persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kelompok 1. Jadi kami dari kelompok 4 menanyakan kepada teman-teman kelompok 1, apakah termometer yang kita gunakan tadi hanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh di ketiak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Baik, kami langsung saja menjawab. Pertanyaannya tadi, apakah termometer yang kita gunakan hanya digunakan untuk mengukur suhu di ketiak saja? Nah, jawabannya, termometer yang kami gunakan tadi itu termometer air raksa. Menurut kami, termometer tersebut hanya digunakan di ketiak, karena untuk mengukur suhu tubuh di mulut atau di anus ada termometernya tersendiri. Apakah berterima? Ya, kami dari kelompok 4 berterima. Jadi sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih buat tanggapan terlebih dari pertanyaan dari kelompok lain. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sebelum kami menyajikan hasil presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tirta Kristiani Bate sebagai ketua, Bella, Oren, dan Panca sebagai anggota. Jadi saat ini kami persilakan untuk teman kami Bella untuk mempresentasikannya. Pengukuran suhu tubuh saat istirahat. Nama pasien Nona Reni. Hasil pengukuran 36,2 derajat Celcius. Kategori suhu normal. Pengukuran suhu tubuh setelah beraktivitas. Hasil pengukuran 37,8 derajat Celcius. Kategori suhu hipertermia. Apakah terjadi perbedaan suhu tubuh saat istirahat dan setelah beraktivitas? Jika terjadi perubahan, berikan alasan. Ya, terjadi dikarenakan sebuah aktivitas yang dilakukan menyebabkan suhu tubuh meningkat dan adanya pembakaran kalori, atau bisa karena cuaca yang panas, atau bisa juga karena kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang terakhir, kesimpulan dari hasil pengukuran. Perubahan suhu tubuh dikarenakan atau disebabkan karena aktivitas yang dilakukan. Sekian. Jadi sekian dari presentasi kami. Jika ada pendapat, saran, ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Dimulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 sangat setuju apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya di kelompok 3. Dari kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu menurut teman-teman, mengukur suhu tubuh di bagian ketiak itu termasuk suhu inti atau suhu permukaan? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3, berikan kami sedikit waktu untuk menjawabnya. Selanjutnya untuk kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 tidak ada pertanyaan. Hanya saja kami memberikan apresiasi karena jawaban dari kelompok 2 cukup bagus. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan untuk kelompok 3 akan segera kami jawab. Dipersilakan untuk teman kami Panca. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Febiola. Pertanyaannya yaitu menurut teman-teman, mengukur suhu tubuh di ketiak itu termasuk suhu inti atau suhu permukaan? Jadi jawabannya yaitu mengukur suhu tubuh di ketiak itu termasuk suhu permukaan, di mana suhu permukaan itu suhu pada jaringan atau kulit bagian luar tubuh. Terima kasih. Jadi atas jawaban Panca, apakah kelompok 3 berterima? Kami sangat berterima dengan kelompok 2. Ya. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk tanggapan, saran, dan pertanyaan dari setiap kelompok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin ke depannya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri yaitu Febiola Sentingraha sebagai moderator plus Dontulen, teman-temannya sebagai peneliti, Fitriani sebagai klien kami tadi, dan Dian Liberty sebagai perawat kami. Yang sekarang kami akan mempresentasikan yang disampaikan oleh teman kami Cornel. Kami silakan. Terima kasih. Nama pasien kami pada hari ini bernama Nona Putriani, umur 17 tahun.
pengukuran suhu tubuh saat istirahat, hasil pengukurannya 36,5 derajat Celcius, kategori suhu normal. Pengukuran suhu tubuh setelah beraktivitas, hasil pengukurannya 38,1 derajat Celcius, kategori suhu hipertermia atau mengalami peningkatan suhu tubuh. Pertanyaannya, apakah terjadi perbedaan suhu tubuh saat istirahat dan setelah beraktivitas? Jika terjadi perubahan, berikan alasan. Ya, terjadi perubahan karena dipengaruhi oleh faktor aktivitas dan suhu sekitar. Kesimpulan dari hasil pengukuran, dari hasil pengamatan kami yang kami lakukan, pengukuran suhu tubuh sebelum dan sesudah beraktivitas mengalami perubahan karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kondisi klien, aktivitas, usia, kelembapan cooling, suhu sekitar, dan lain sebagainya. Terima kasih. Jadi sekian dari presentasi kami. Jika ada saran, pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Menurut teman-teman kelompok 3 tadi, selain termometer air raksa, kan ada sekarang yang canggih, yaitu termometer digital. Apakah termometer digital bisa juga digunakan untuk mengukur suhu di ketiak? Baik, kami dari kelompok 2 tidak memiliki pertanyaan, hanya menyampaikan apresiasi bahwa jawaban yang kalian sampaikan cukup mendetail. Oke. Terima kasih. Sekarang pada kelompok 3, apakah ada pertanyaan atau saran? Baik, kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 tidak mempunyai pertanyaan dan hasil diskusi untuk kelompok 3 cukup bagus. Oke, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dijawab oleh teman kami Putri Ali. Kepada teman kami persilakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 yaitu selain termometer air raksa dan kan ada sekarang yang canggih termometer digital. Apakah termometer digital bisa juga digunakan untuk mengukur suhu di ketiak? Jawabannya menurut kami yaitu termometer digital bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh di ketiak. Keuntungan menggunakan termometer digital adalah tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah pecah seperti termometer air raksa. Bagaimana? Baik, jawaban dari kelompok 3 sangat jelas dan dimengerti. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jika ada kesalahan kami ucapkan. Dan sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil praktek dan diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai anggota Michelle Asek, Ketua Cinda Carolin, anggota Novrianti, dan begitu juga Mikhail sebagai anggota. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Mikhail. Silakan. Pengukuran suhu tubuh saat istirahat, Nona Novrianti Waluyo. Hasil pengukuran 37 derajat Celcius, kategori suhu normal. Pengukuran suhu setelah beraktivitas. Nama pasien Nona Novrianti Waluyo. Hasil pengukuran 38,2 derajat Celcius, kategori suhu hipertermia. Pertanyaannya itu, apakah terjadi perbedaan suhu tubuh saat istirahat dan setelah beraktivitas? Jika terjadi perubahan, berikan alasan. Ya, terjadi. Aktivitas dapat mempengaruhi suhu tubuh. Semakin besar aktivitas kita, maka semakin meningkat suhu tubuh. Kedua, kesimpulan dari hasil pengukuran. Terjadi perubahan suhu tubuh, di mana ketika kita sedang istirahat, suhu tubuh kita normal. Dan sedangkan ketika melakukan aktivitas, suhu tubuh kita meningkat. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada saran, tanggapan, atau pertanyaan, disilakan. Dimulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 tidak memiliki pertanyaan. Hanya saja tanggapan kami buat hasil diskusi dari kelompok 4 yaitu layak mendapatkan jempol. Baik, Oke. terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya untuk kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 memiliki satu pertanyaan untuk teman-teman dari kelompok 4. Jadi, menurut teman-teman, apa fungsi cairan desinfektan pada persiapan alat untuk mengukur suhu tubuh? Sekian. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2 dari Bella. Beri kami waktu untuk menjawabnya.
Selanjutnya untuk kelompok 3. Tiga. Kami dari kelompok 3 tidak mempunyai pertanyaan, hanya memberikan apresiasi kepada kelompok 4 bahwa hasil yang telah dibacakan tadi sangat jelas dan mendetail. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari Bella. Baik, teman-teman, untuk kelompok 2 tadi pertanyaannya apa fungsi cairan desinfektan pada persiapan alat untuk mengukur suhu tubuh. Nah, menurut kami fungsi larutan desinfektan adalah untuk membunuh kuman atau mikroorganisme. Jadi setiap alat kesehatan seperti termometer yang sudah digunakan harus dibersihkan dengan menggunakan larutan desinfektan sehingga alat tersebut bisa digunakan untuk pasien berikutnya. Jadi sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Terima kasih. Dan semuanya sudah mempresentasikan hasilnya. Tentunya kalian sudah memberikan yang terbaik. Setuju? Oke. Selanjutnya Nugu, karena diskusi dan presentasi sudah selesai, tadi sudah memegang berbagai macam kertas, buku, apapun, silakan dulu pakai hand sanitizer. Tetap penerapan protokol kesehatan. Oke, silakan simpan kembali hand sanitizer-nya. Oke, selanjutnya Bapak minta salah satu dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, silakan Bella. Jadi kesimpulan hari ini adalah 1. Setiap melaksanakan tindakan keperawatan harus menggunakan APD sebagai penerapan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan mempersiapkan alat lengkap dan berfungsi dengan baik seperti termometer, cairan desinfektan, cairan sabun, air bersih, sarung tangan, masker, bengkok, tisu, buku catatan, dan pulpen. Yang terakhir, melaksanakan tindakan mengukur suhu tubuh sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Sekian. Oke, terima kasih Bella. Kembali Bapak tegaskan Nugu, tentunya dalam melakukan praktek yang namanya pengukuran suhu tubuh dan praktek apapun nantinya selalu sesuai dengan SOP. Artinya, apa prosedur yang ditetapkan, begitulah yang dilaksanakan nantinya. Pengukuran atau tindakan apapun akan kalian laksanakan nanti atau kalian praktekkan seperti di rumah sakit, puskesmas, dan juga di klinik, ya, di klinik Tabita. Ya, tentunya kita sudah bekerja sama dan hal ini wajib kalian laksanakan tindakan itu sesuai dengan SOP. Pepatah mengatakan, malu bertanya sesat dijawab. Nah, jadi kalau tidak tahu SOP-nya, silakan bertanya. Tentunya kalau bertanya, maka ilmu kita itu semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Baik Nugu, untuk selanjutnya, Bapak akan mengapresiasi atau sungguh bangga dengan apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Jadi Bapak putuskan sesuai dengan hasil penilaian baik proses tindakan atau apapun yang dilakukan selama diskusi kelompok, maka kelompok terbaik untuk saat ini adalah kelompok 4. Berikan tepuk tangan. Yeay. Berikutnya, ada nggak pertanyaan kalian? Oke, silakan Nofri. Saya mau nanya Pak, ketika setiap pasien yang baru datang ke rumah sakit tersebut, haruskah mengecek suhu tubuhnya dahulu? Oke, terima kasih Nofri. Pastinya Nogu, hal ini akan kalian hadapi ketika berada di rumah sakit. Setiap pasien yang baru pertama masuk rumah sakit itu wajib dilakukan pengecekan suhu. Ya, pengecekan suhu tubuh. Apalagi kalau pasien itu masuk di ruang IGD, instalasi gawat darurat, maka tindakan pertama yang dilakukan pada pasien tersebut adalah melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Apa saja yang termasuk pengukuran tanda-tanda vital? Salah satunya adalah pengukuran suhu
Nah, jadi pengukuran suhu tubuh itu wajib dilakukan, Nofri. Apalagi di masa pandemi. Ya, setiap orang, jangankan pasien, setiap orang yang masuk ke dalam rumah sakit itu wajib dilakukan pengecekan suhu tubuh. Gimana, Nofri, jelas? Jelas Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi, Nogu? Tidak ada, Pak. Oke, Bapak minta setiap ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Selanjutnya, LKPD ini akan Bapak nilai, dan tentunya nilai kalian khusus praktek mengukur suhu tubuh hari ini minggu depan akan Bapak beritahukan. Karena tidak ada lagi pertanyaan Nogu, maka selanjutnya kita evaluasi. Tetapi sebelum evaluasi, ada yang perlu kita refleksikan dulu sehubungan dengan materi kita hari ini. Ada nggak dari kalian yang bisa kita refleksikan hari ini? Ada Pak. Oke, silakan Niscaya. Jadi menurut saya Pak, untuk memaksimalkan praktek hari ini maka semuanya harus mempersiapkan diri dengan membaca dari rumah sehingga praktek yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, dan ketika Bapak melaksanakan demonstrasi harus benar-benar diperhatikan sehingga ketika melaksanakan praktek dapat berjalan dengan maksimal. Oke, terima kasih Niscaya. Ada lagi yang lain? Ya, jadi apa yang disampaikan teman kalian Niscaya Nogu merupakan salah satu perbaikan ke depan. Jadi apa yang menjadi kekurangan hari ini menjadi pembelajaran ke depan. Jadi hari ini juga yang Bapak lihat kalian sudah maksimal. Tentunya kalau menurut kalian ada sesuatu yang kurang, maka maksimalkan di pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasinya melalui aplikasi Quizzes. Udah bawa HP semua? Sudah. Oke, silakan keluarkan HP-nya dan buka WA. Ya, grup WA. Bapak akan share linknya melalui grup WA kelas. Oke, silakan dibuka. Oke, sudah terlihat semua linknya? Sudah, Pak. Oke. Jadi hari ini dengan skor tertinggi diraih oleh Vindiola. Berikan tepuk tangan untuk dia. Ya, tentunya ini Nogu, ini evaluasi bahwa apa yang sudah kalian capai di evaluasi ini menunjukkan bahwa pelajaran kita hari ini benar-benar dipahami atau tidak. Ya, jadi tentunya ada yang skor sempurna, Vindiola semuanya benar. Tentunya Bapak yakin yang lain juga mampu untuk memahami apa yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya nanti nilai-nilai ini akan Bapak masukkan ke daftar nilai, dan ini merupakan nilai pengetahuan. Karena evaluasi sudah selesai Nogu, maka minggu depan kita akan masuk materi mengenai pengukuran suhu tubuh di bagian mulut atau oral. Bapak harapkan kalian bisa mempelajari materi tersebut di buku atau modul yang sudah Bapak bagikan. Jadi seperti hari ini nanti dengan belajar dari rumah, maka mengisi LKPD lebih gampang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka kita akhiri dengan doa. Amin. Oke, silakan duduk Rizka. Terima kasih. Dan kembali Bapak ingatkan, tetap patuhi protokol. Oke, coba dulu pakai hand sanitizer kembali sebelum kita pulang. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pertemuan kita selanjutnya. Selamat siang. Ya ahomu. Jangan lupa.